Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pencinta Sabda Allah dan pencari kebenaran Allah. Saya Pater Domi Kevi SVD mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian karena telah mengikuti renungan-renungan sederhana yang saya berikan melalui YouTube. Saya sangat berterima kasih karena Bapak Ibu telah mengikuti renungan-renungan itu. Terima kasih atas subscribe, atas share, atas like dan unlike. Saya dari tempat ini meminta maaf apabila renungan-renungan ini belum memenuhi harapan Anda. Tapi saran dan kritikan dari Anda sekalian sangat saya butuhkan agar refleksi-refleksi kita bersama untuk menemukan kebenaran Allah melalui firman-Nya semakin hari semakin kita temukan dalam hidup kita. Selamat mengikuti renungan-renungan selanjutnya. Semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk semakin mencintai Sabda Allah. Tuhan memberkati. Kita berdosa, orang lain yang minum anggur asam. Saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah kita sadar bahwa perbuatan yang kita lakukan pasti punya dampak bagi orang lain? Jika dampak dari perbuatan itu baik, itulah harapan kita bersama. Namun jika dampaknya itu tidak baik, maka satu hal perlu kita ingat. Yesus yang meminum anggur asam perbuatan kita, sesama dan alam ciptaan pun turut meminum anggur asam tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa paling akhir di atas Bukit Tengkorak ketika Yesus masih memiliki sisa-sisa pernafasan kehidupan adalah meminum anggur asam. Anggur asam itu adalah bawaan terakhir Yesus dari seluruh perjalanan salib yang ia tempuh dan sebelum memasuki kata-kata selesailah sudah. Kita mungkin saja bisa meneteskan air mata menyaksikan langsung peristiwa ini, namun sebenarnya air mata itu seharusnya bukan air mata belas kasihan terhadap Yesus, tetapi air mata penyesalan. Oleh karena perbuatan-perbuatan kitalah Yesus harus meminum anggur asam di penghujung kehidupannya. Iya, karena dosa-dosa kitalah, maka sesama kita yang meminum anggur asam. Kita ingat dalam bacaan pertama hari ini, ketika Adam ditanya, "Mengapa engkau makan buah terlarang itu?" Jawabannya adalah, "Perempuan itu yang memberikannya kepadaku." Ketika perempuan itu ditanya, jawabannya adalah, "Si ular itu yang telah membujuk." Sayangnya bahwa ular itu tidak mampu membela dirinya. Ia tidak sempat mengajukan pembelaan diri, kutukan sudah diterimanya. Sampai kapanpun, jika tidak ada kesadaran dan penyesalan dalam diri kita manusia, maka yang ada adalah anggur asam, pelemparan masalah kepada orang lain. Itu akan terus bergilir dan kita perlu ingat bahwa yang meminum semua itu adalah Yesus di atas kayu salib sebagai kegenapan seluruh penderitaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dosa itu hanya bisa dikalahkan dengan penyesalan dan pertobatan. Usaha untuk membenarkan diri akan semakin menciptakan rantai dosa itu tak terputuskan. Malapetaka masal yang sedang kita alami saat ini adalah masa yang tepat untuk kita berbenah diri dan menghentikan semua tuduh-menuduh atas semua kesalahan yang terjadi dalam hidup harian kita. Jika masing-masing kita sadar diri sebagai orang berdosa, maka kita menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan juga dengan demikian tidak akan banyak lagi sesama kita korbankan karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan. Tuhan memberkati kita semua.